Pernah kepikiran nggak, kenapa sih jembatan itu harus ada celahnya? Atau gimana caranya termometer zaman dulu itu bisa tahu suhu di luar? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sains keren di baliknya. Kita akan ngobrolin kenapa benda-benda bisa memuai, menyusut, dan ditekan. Selamat datang di penjelajahan seru ke inti termodinamika. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita mulai dari yang dekat-dekat dulu, fenomena sehari-hari. Terus kita masuk ke labnya para fisikawan buat bedah konsep intinya. Setelah itu, kita balik lagi ke dunia nyata, lihat gimana semua ini dipakai di teknologi, dari jembatan sampai kapal selam. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, fenomena sehari-hari. Santai dulu, kita belum akan main-main sama matematika kok. Kita mulai dengan jadi pengamat yang jeli. Karena, tahu nggak sih, fisika itu seringnya berawal bukan dari rumus yang rumit, tapi dari rasa penasaran kita sama hal-hal di sekeliling. Jadi, pertanyaan tadi, kenapa jembatan perlu celah? Gimana cara kerja termometer? Kunci jawabannya ada di satu prinsip dasar termodinamika. Material itu, volumenya bisa berubah kalau suhu atau tekanannya berubah. Simpelnya, baja di jembatan itu memuai pas kena panas matahari, dan air raksa di termometer itu naik karena udaranya makin hangat. Jadi, intinya cuma satu. Gimana volume sebuah zat itu merespons dua hal ini, suhu dan tekanan. Nah, biar kita bisa menganalisis ini kayak ilmuwan beneran, kita perlu bikin masalahnya jadi lebih simpel dulu. Yuk, sekarang kita pindah ke lab dan kita tentukan sistem ideal yang akan kita pelajari. Oke, selamat datang di laboratorium para fisikawan. Di dunia nyata kan semuanya ribet ya, banyak banget faktor yang main. Makanya, para ilmuwan sering bikin model yang lebih sederhana biar gampang dipahami. Nah, buat bahasan kita kali ini, kita akan fokus ke sesuatu yang namanya sistem hidrostatik. Jangan pusing dulu sama namanya, konsepnya gampang kok. Jadi ini dia laboratorium ideal kita. Coba bayangin aja, ada gas murni di dalam sebuah wadah atau cairan biasa. Di sini kita anggap aja nggak ada gravitasi, nggak ada medan magnet, pokoknya yang aneh-aneh kita abaikan dulu. Kita cuma fokus ke 3 variabel utama, tekanan, volume, dan suhu. Kenapa? Biar kita bisa lihat hubungan dasar di antara ketiganya dengan jelas. Nah, ini dia poin kuncinya. Di dalam sistem kita ini, tekanan, volume, dan suhu itu saling terhubung. Nggak bisa dipisahkan. Ibaratnya kayak 3 penari yang gerakannya harus sinkron. Kalau kamu ubah satu gerakan, misalnya suhunya kamu naikin, 2 penari lainnya itu pasti ikut menyesuaikan diri. Jadi nggak bisa kita cuma ubah satu aja tanpa yang lain ikut berubah. Terus, gimana caranya kita mendeskripsikan perubahan ini dengan presisi? Maksudnya, gimana kita bisa bilang seberapa besar sih volume berubah kalau suhunya kita ubah? Nah, untuk ini, kita butuh alat bantu matematika yang keren banget, namanya turunan parsial. Biar gampang, kita pakai analogi simpel aja. Bayangin sebuah silinder. Volumenya, kita sebut aja V, itu kan tergantung sama 2 hal ya. Pertama, seberapa lebar alasnya, atau jari-jarinya, R. Dan kedua, seberapa tinggi silindernya, atau H. Nah, gimana kalau kita mau tahu perubahan volumenya kalau kita cuma ubah tingginya aja, sementara jari-jarinya kita biarin tetap? Pertanyaan inilah yang dijawab oleh turunan parsial. Jadi alat ini bantu kita buat mengunci variabel lain, supaya kita bisa lihat efek dari satu perubahan aja. Keren kan? Nah, ini dia bahasanya para fisikawan. Notasi dot V per dot H dengan huruf R kecil di bawahnya itu, kelihatannya mungkin ribet ya, tapi artinya simple kok. Seberapa cepat sih volume V berubah kalau kita ubah tingginya H? Dengan syarat jari-jarinya R kita jaga tetap sama. Dengan cara ini kita bisa jadi super spesifik. Dan disinilah letak keindahannya. Konsep yang sama kayak di silinder tadi bisa kita terapkan ke sistem termodinamika kita. Persamaan ini pada dasarnya bilang kalau perubahan total volume atau dV itu gabungan dari 2 efek. Perubahan volume karena perubahan suhu, dt, ditambah perubahan volume karena perubahan tekanan, dP. Oke, sekarang kita udah punya bahasa matematikanya. Dengan ini, kita siap buat mendefinisikan 2 sifat material yang penting banget dan bisa diukur. Anggap aja ini kayak kartu identitasnya sebuah zat yang kasih tahu kita gimana zat itu akan bereaksi. Yang pertama namanya beta atau koefisien muai volume. Lupakan dulu nama resminya. Anggap aja ini angka pemuaiannya.
Angka ini kasih tahu kita seberapa besar sih sebuah benda bakal mengembang kalau suhunya naik 1 derajat. Dan ini dia definisinya pakai bahasa matematika kita tadi. Kita lihat perubahan volume terhadap suhu, tapi tekanannya dijaga konstan. Oh iya, perhatiin deh di situ ada dibagi sama volume awal V. Ini penting banget loh. Kenapa? Soalnya ini mengubahnya jadi perubahan persentase. Jadi kita bisa bandingin apel dengan apel. Misalnya membandingkan pemuaian baja sama aluminium secara adil. Koefisien kunci kita yang kedua adalah kappa atau kompresibilitas isotermal. Gampangnya gini, kalau beta tadi itu angka pemuaian, nah kappa ini angka kempesnya. Kappa kasih tahu kita seberapa gampang suatu benda bisa kita tekan atau kita peras jadi lebih kecil volumenya. Ini dia rumus formalnya. Coba lihat, ada tanda minus di depannya. Ini bukan tanpa alasan, ini penting banget. Logikanya kan, kalau tekanan kita tambah, volumenya justru berkurang. Nah, tanda minus itu ada biar nilai kapanya jadi positif. Ini cuma kesepakatan aja sih, tapi sekaligus jadi pengingat. Makin besar tekanan, makin kecil volume. Oke, kita rangkum sebentar ya. Tabel ini nunjukin perbandingan dua jagoan kita. Beta itu buat ngukur respons volume terhadap suhu, pas tekanannya tetap. Sementara kappa itu buat ngukur respons volume terhadap tekanan, pas suhunya yang tetap. Dua-duanya ini kayak dua sisi mata uang yang sama-sama ngejelasin sifat material. Oke, cukup teori dan rumusnya. Kita udah kelamaan nih di lab abstrak. Sekarang, yuk kita bawa beta dan kappa ini keluar, balik ke dunia nyata, dan kita lihat di mana aja sih mereka ini berguna. Ingatkan pertanyaan soal jembatan di awal tadi? Nah, koefisien muai volume, si beta, itulah jawabannya. Para insinyur itu harus ngitung seberapa melar sih baja dan beton ini pas hari lagi panas-panasnya, tentu dengan tahu nilai beta dari material itu. Baru deh mereka bisa nentuin celahnya harus seberapa lebar. Sama juga kayak termometer. Kita sengaja pilih cairan yang nilai betanya itu stabil dan gampang ditebak, biar dia bisa naik turun dengan pas sesuai suhu. Terus gimana dengan kompresibilitas, si kappa? Wah, ini penting banget buat rekayasa yang berurusan sama tekanan super tinggi. Bayangin deh kapal selam yang nyelam ke dasar laut. Tekanan air di luar sana itu luar biasa besar, seolah-olah mau meremukkan kapal itu. Makanya, insinyur harus pilih material yang nilai kapanya kecil banget. Artinya, material itu susah banget buat kempes, biar badan kapalnya tetap kuat dan gak penyok. Jadi, yuk kita reka perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari hal-hal sepele di sekitar kita, terus kita masuk ke model fisika, belajar bahasa matematika buat ngejelasinnya, sampai akhirnya kita kenalan sama dua koefisien kunci, beta dan kappa. Intinya apa? Di balik fenomena yang kelihatannya sederhana, ada prinsip-prinsip fisika yang jelas dan terukur, yang kita pakai buat merancang dan membangun dunia di sekitar kita. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kalian pikirkan. Kalau lagi merancang kapal selam buat menyelam ke laut dalam, kira-kira koefisien mana yang jadi perhatian utama insinyurnya? Apakah beta, si angka pemuaian karena suhu, atau kappa, si angka kempes karena tekanan? Coba pikirkan, jawabannya ada di pemahaman kita tentang lingkungan super ekstrim yang dihadapi kapal selam itu. Terima kasih sudah menyimak.